Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Oke, baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Salwa. Kemana? Sakit. Oh, sakit. Baik, kalau ada temannya yang sakit, didoakan agar cepat Sembuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu mau kalian berdiri dulu aja. Berdiri. Biar semangat, jangan ngantuk. Sudah makan hari ini? Belum. Kenapa ada yang belum ini? Cepat-cepat, Bu. Cepat. Oke. Uangnya habis. Oke, Ibu mau kalian menirukan apa yang Ibu ucapkan, bukan yang Ibu lakukan. Oke. Oke, bisa? Bisa. Oke, pegang mata. 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 Oke, pegang telinga. Pegang dagu. Pegang pipi. Oke, sudah konsentrasi semua. Boleh duduk, tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ada yang pernah membaca tentang riwayat hidup seseorang apa tidak? Belum. Sudah pernah? Oke. Riwayat hidup seseorang itu ada yang tahu dinamakan apa sih? Biografi, Bu. Oke, betul, teks biografi. Hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian, tujuan, ciri dan ciri-ciri, lalu unsur kebahasaan, dan nanti di akhir pembelajaran Ibu ingin kalian menulis teks biografi dan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, bisa ya? Bisa. Sebelum itu ada yang tahu teks biografi itu apa? Sudah di sini di awal lagi apa? Teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang. Oke, pinter sekali. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta dan data yang benar. Tujuan penulisan dari teks biografi adalah untuk menginspirasi pembaca dan meneladani semangat tokoh, memberi informasi tentang perjalanan hidup tokoh, menghargai jasa dan kontribusi tokoh terhadap masyarakat, menggugah motivasi untuk berbuat hal positif. Terus ciri-ciri dari teks biografi adalah berisi fakta dan data dalam kehidupan tokoh, terus ditulis dengan urutan waktu yang kronologis, mengandung nilai-nilai keteladanan seperti kerja keras, jujur, pantang menyerah, berprestasi dan lain-lain, menggunakan bahasa yang informatif dan menarik, mengandung struktur teks yang sistematis seperti orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar belakangnya. Yang kedua, peristiwa penting atau kejadian dan masalah yang berisi kisah perjalanan hidup, perjuangan, karya, dan rintangan yang dialami. Yang terakhir yaitu reorientasi atau penutup, yaitu pandangan atau kesimpulan penulis terhadap tokoh dan nilai yang dapat diteladani. Seperti contoh orientasi, B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Contoh peristiwa penting atau kejadian dan masalah, contohnya setelah menyelesaikan pendidikan di Jerman, Habibie kembali ke Indonesia dan memimpin industri pesawat. Terus bagian reorientasi, contohnya ketekunan dan kecintaan Habibie terhadap ilmu menjadikannya inspirasi bagi generasi muda. Yang selanjutnya, unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kata kerja tindakan yang menunjukkan tindakan tokoh, contohnya membangun, menciptakan, berjuang. Terus kata kerja berpikir dan perasaan
yang menunjukkan sikap dan perasaan tokoh seperti menyukai, mencintai, dan menghargai. Kata kerja pasif menekankan perbuatan terhadap tokoh. Contohnya, ia dihormati sebagai ilmuwan besar. Terus konjungsi waktu menunjukkan urutan peristiwa seperti kejadian, setelah itu, pada tahun berapa, dan akhirnya. Selanjutnya kata sifat atau adjektiva yang menggambarkan watak tokoh seperti bijak, ulet, jujur, rendah hati. Yang selanjutnya mengandung kalimat langsung dan kalimat tidak langsung seperti mengutip ucapan tokoh. Contohnya, saya tidak akan menyerah, kata Habibie. Yang terakhir ada promina atau kata ganti orang yang mengacu pada tokoh utama, ia, beliau, dia. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu ingin kalian berkelompok. Satu kelas ini dibagi menjadi dua kelompok saja untuk menulis teks biografi. Sebelum itu Ibu punya apa ini? Ayah. Mie goreng. Siapa yang suka makan mie di rumah? Saya. Oke, jangan setiap hari ya tapi. Oke, di dalam ini ada mie-nya yang nanti kalian harus menulis teks biografi di mie-nya itu. Terus nanti ada foto pahlawan yang bisa kalian jadikan acuan untuk menulis. Sekarang beri kelompok aja. Nanti setelah itu ditempel di mangkoknya. Mau yang mana dulu? Yang kiri. Oke. Oke, boleh dibuka deh. Dibuka. Oke, Mbak Vira dapat tokoh apa Mbak Vira? Bu R.A. Kartini dan Pak Soekarno. Oke, ditulis ya dari dua tokoh tersebut. Ya, Bu. Mbak Dina dapat apa Mbak Dina? Bung Tomo sama Cipna Cimbu. Oke, ditulis biografi dari Cutnyadi dan Bung Tomo. Mbak Alfi dapat apa Mbak Alfi? Ki Hajar Dewantara Dan Jenderal Sudirman. oke, menulis biografi dari seperti Mangkoknya yang mana? Biru apa yang putih, Bu? yang putih. Oh, yang putih. Berarti nempelnya yang biru ya, Bu ya? Yang putih. Yang putih. Oh, yang putih. Gitu. Oh, ya Iya. udah. Bu, fotonya juga ditempel tuh, Bu? Iya, ditempel semuanya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Udah selesai, Bu. Oke, Mbak Dina sudah selesai. Oke, boleh maju Mbak Dina. Iya, Bu. Dapat apa Mbak Dina? Bung Tomo sama Cipna Oke, dibaca tadi sudah menulis Iya. biografinya. Satu apa keduanya, Bu? Satu aja. Cut Nyahdin lahir sekitar tahun 1848 di Aceh, wafatnya pada 6 November 1908 di Sumedang, Jawa Barat. Ia meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda dengan semangat luar biasa. Akhirnya ia tertangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat hingga wafat di sana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Dina. Baik, karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu harap kalian
bisa memahami teks biografi dengan baik. Tadi tugasnya sudah baik semua, sudah Ibu lihat semuanya, sudah maju semua ya. Untuk minggu depan Ibu berharap kalian bisa menulis teks biografi dari teman kalian masing-masing. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.